Mungkin video ini cuma beberapa menit, tapi video ini kalau lo patuhi, ini bisa merubah. Amatir kebanyakan selalu berpikir hanya Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back ke YouTube channel The Reva Journal, episode 65. Kembali bersama saya, Reva Faruk. Episode ini sebenarnya sambungan dari episode lalu. Kalau gue tuh pernah bahas Jack D. Swagger, trader, penulis The Market Wizard. Artinya penyihir market. Yang udah nonton pasti tahu. Yang belum nonton nanti bisa cek. Itu ada di episode 58, rahasia top trader dunia. Ya lo tahu bahwa jadi trader itu nggak mudah. Butuh tips, butuh belajar, butuh jadi contoh. Bukan jadi contoh, maksudnya ngambil contoh. Kita tiru, kita modifikasi, setuju nggak? Nah, gue bareng tim TRG ini semangat terus mencari informasi lebih dalam, lebih detail tentang tips trading yang baik. Kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan trading kita, teman-teman, tentu ini bisa jadi tambahan dan acuan yang baik. Oh ya, persingkat waktu. Lo penasaran kan rule sukses Jack D. Swagger? By the way, channel ini untuk supaya bisa berkembang, kita butuh support teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar kalau ada video baru yang upload, teman-teman bisa langsung update. Jangan lupa juga komen. Komen kalian itu siapa tahu nanti bisa jadi judul next konten. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste. Kenapa sih gue tertarik banget sama Jack Swagger? Ya menurut gue ini masuk pepatah orang tua gue pernah nasehatin. Kalau kamu mau jadi orang yang lebih baik, ya kamu pilih temen yang baik juga. Tapi kalau kamu mau berantakan, ya gampang. Tinggal cari aja orang-orang yang mindsetnya berantakan, ya otomatis cepet atau lambat ya kamu ikut juga berantakan. Pada dasarnya manusia itu akan terinfluence sama sekitarnya. Dan ini udah hukum psikologi. Nah, Jack D. Swagger memilih untuk dekat dengan circle yang bagus. Dia bekerja sebagai trader dan saat itu dia sadar bahwa posisinya belum berhasil. Artinya masih dalam tahap proses. Apa pelajarannya? Orang-orang sukses mereka fokus bagaimana menjadi lebih baik. Hebatnya Jack Swagger, dia berupaya untuk mendekati orang-orang yang hebat ini, trader-trader sukses ini. Dia ambil ilmunya agar dia ketularan. Ya namanya trader, kita lagi belajar, tentu kita harus riset. Apa sih formula dari trader-trader hebat? Setuju nggak? Saya sih setuju. Jadi Jack juga pinter juga nih. Alih-alih dengan alasan mau buat buku yang Market Wizard ini, ya sambil nyela minum air di sini, akhirnya dia dapatlah kesempatan untuk ngobrol dengan trader-trader hebat yang disebut tadi. Banyak sih, kalian tinggal cari aja nama-nama di buku tersebut. Apa kesimpulan yang didapat dari para trader ini? Jadi sebenarnya profit di trading itu bukan sesuatu yang acak atau random atau keberuntungan semata. Jack Swagger menyimpulkan bahwa keahlian di trading memerlukan knowledge atau pengetahuan. Jelas butuh jam terbang. Orang bilang jam tangan bisa dibeli, tapi jam terbang no. Nggak ada yang namanya shortcut, cara singkat. Buang tuh jauh-jauh mental instan. Mungkin video ini cuma beberapa menit, tapi video ini kalau lo patuhi, ini bisa merubah mindset lo, cara pandang lo atau perspektif lo terhadap trading, cara trading lo, dan tentu saja yang diharapkan ketika ini semuanya berubah, pelan-pelan kehidupan lo di masa depan akan berubah. Sebelum gue lanjut jelasin rule sukses Jack yang dia copy dari trader sukses ini, kamu harus tahu ada konsekuensi yang harus disadarin untuk ini berhasil. Harus mantap, buka pikiran, buka hati. Ibaratnya kita kosongkan sebentar gelas kita sejenak untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Jack D. Swagger. Basic quote dari top 10 rules for successful trading ala Jack D. Swagger. Perhatikan satu demi satu.
Rules number one, always use a trading plan. Di dalam setiap transaksi, kita menentukan kapan area entry, exit, berdasarkan support resisten, berapa jumlah volume, berapa resiko, berapa modal. Yang pasti, resiko berapa banyak yang bisa kita tanggung dalam setiap transaksi itu penting banget. Sama kayak bisnis. Bisnis kalau nggak punya bisnis plan, kira-kira bisnis itu mau dibawa kemana ya? Ada nggak seorang pebisnis yang hebat tanpa plan? Saya yakin nggak ada. Di sini saya setuju banget dengan saran seorang Jack D. Swagger. Jadi penting banget seorang trader itu punya namanya trading plan. Dan pentingnya lagi di sini satu, kalau kamu udah punya plan, kuncinya di sini stick to the plan. Jangan pernah melakukan transaksi atau trade di luar yang namanya trading plan. Melanggar trading plan itu merupakan strategi yang paling buruk. Tahun lalu kita juga udah buat loh video tentang trading plan. Bahkan kita juga pernah bilang gak belajar ini pasti gagal trading. By the way, gunanya aturan, kita tahu ya aturan itu penting banget. Kebayang nggak kalau kehidupan manusia tidak diatur, tidak ada pemerintahan, kira-kira yang ada apa? Kekacauan. Dokter dalam melakukan diagnosa kepada pasiennya, tentu dia punya yang namanya SOP. Dan ini udah kita bahas sebenarnya di episode 59. SOP trader. Pemula bisa jadi pro apabila konsisten melakukan hal ini. Rule number 2. Treat trading like a business. Orang yang berpikir trading itu hobi adalah orang yang nggak punya komitmen untuk belajar. Berarti kalau dia nggak punya komitmen belajar, ketika dia ketemu yang namanya loss, of course dia nggak punya kemampuan evaluasi untuk belajar. Sementara kunci menjadi seorang trader adalah kemauan evaluasi untuk belajar. Nah, kalau nganggap itu karyawan, itu bisa jadi buat frustasi. Kenapa? Karena nanti ending-endingnya, kok saya nggak dapat penghasilan sekian? Ya mikirnya ada gaji. Ingat loh, perlakukan trading seperti bisnis. Ada nggak bisnis yang punya penghasilan tetap? Saya yakin nggak ada. Bisnis pasti roller coaster, up and down. Kalau ada orang yang mengatakan trading bisa dapat fixed income, saya yakin orang itu pembohong. Tinggal tunggu waktu. Time will tell. Di dalam bisnis pasti ada biaya, kerugian, ada ketidakpastian, stres, resiko. Sebagai seorang trader, berpikir dan tanamkan mindset kalau kita adalah trader. Kalau pemula, ya basicnya seperti pemilik usaha kecil yang sedang merintis. Di sini akan ada fase-fase yang disebut proses nggak nyaman. Lakukan riset dan menyusun strategi untuk memaksimalkan potensi bisnis kita. Kata-kata orang bijak yang sukses, perlakukan bisnis itu seperti anakmu ya. Misalnya kamu ingin bisnismu tumbuh, ya jagalah dengan baik. Menjaga, mengasuh, merawat itu definisi yang baik buat saya pribadi sih. Rules number 3, use technology to your advantage. Di sini maksudnya adalah zaman serba canggih. Gunakan dong digitalisasi untuk dapat berita-berita ekonomi. Lucu kalau trader nggak mau tahu tentang edukasi. Kamu bisa dapat informasi tentang seminar offline, online, berita ekonomi global. Kamu bisa akses data-data ekonomi, sentimen global sebelum membuat trading plan. Saya ambil contoh. Dari mana kita tahu harga USD index kalau kita nggak gunakan teknologi? Gimana kita tahu pidato isi ketua The Fed? Apa pendapat para ekonom? Kita bisa gunakan beberapa terminal ekonomi, contoh Bloomberg. Bahkan The Fed itu ada website resminya loh, namanya Federal Reserve Board. Dari sana kamu bisa akses news, event, agenda-agenda para petinggi The Federal Reserve, dan banyak informasi yang kamu bisa gunakan. Kita juga punya media Twitter TRG. Ini sering update kok berita-berita ekonomi. Teman-teman bisa lihat, langsung follow. Nah, gunanya apa? Untuk belajar secara detail, mendapatkan informasi secara baik sehingga paham kita dengan optimal dalam trading plan kita. Itu contoh pikiran yang bagus bagi seorang trader. Kalau kamu nggak ngerti kenapa harga bergerak, bagaimana kamu mau buat plan? Bagaimana kamu menentukan strategi trading? Kalau kamu nggak ngerti sentimen pasar, itu namanya nebak. Itu bukan trader, itu gambler. Sebenarnya ini udah kita buat kok di episode kemarin. Bagaimana menggunakan analisa fundamental, teknikal, menggabungkannya di episode 64. Contoh, 14 November 2023, inflasi menurun. Jam 8.30 kita dapat informasi. Breaking news, CPI year on year actual itu 3,2%. Sebelumnya 3,7%. Perakiraannya 3,3%. Ternyata di bawah angka data sebelumnya. Kemudian untuk core CPI Amerika, month on month, actual itu 0,2%. Previousnya 0,3%. Forecastnya 0,3%. Ini berikan sentimen bahwa kecil kemungkinan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Lalu kita manfaatkan dong momentumnya. Kebetulan karena kita tradingnya per XAUUSD, kita melakukan posisi buy sebelum news itu keluar. Kita gunakan angka perakiraan dan ternyata actualnya hasilnya lebih rendah. Ini salah
satu contoh memanfaatkan teknologi dengan melihat mengenal apa itu tren pada harga. Manfaatkan teknologi itu untuk mengoptimalkan transaksi kita. Coba lihat di platform MetaQuotes, itu ada pengaturan order, ada buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. Manfaatkan. Bukan berarti teknologi maju itu terkesan praktis, terus caranya instan, terus jadi berproses jadi trader nggak butuh. Ya nggak kayak gitu juga. Buang pikiran seperti ini. Menggunakan teknologi untuk keuntungan kamu dan mengikuti perkembangan berita terupdate itu bagus kok, dan justru menyenangkan bagi trader kalau kamu emang punya passion di sini. Rules number 4, protect your trading capital. Penting dicatat bahwa melindungi modal perdagangan kita itu beda ketika mengalami loss trading. Maksudnya apa? Trader itu mengalami loss, yes, itu hal yang wajar. Bedanya pro trader itu bisa ngukur loss. Berbeda dengan newbie, rata-rata mengatur lossnya masih butuh belajar. Kita udah buatkan di episode 50, coba tonton. Ingat, resiko besar itu cuma datang kepada seorang trader yang nggak mau belajar paham tentang resiko. Nonton konten kayaknya kasih lihat profit gampang, itu dia, bukan kamu. Ingat, yang trading adalah kamu. Kamu yang bertanggung jawab dalam mengelola resikomu, itu penting banget. Rules number 5, become student of the market. Ada riset penelitian apabila trader secara konsisten memahami fakta seperti laporan ekonomi, laporan sentimen, ya, fokus dan observasi, ini bisa membuat trader mempertajam intuisi mereka menjadi trader. Episode 57 sudah menjelaskan. Kita bahas bagaimana meningkatkan intuisi trading. Contoh, politik dunia, peristiwa berita, tren ekonomi, bahkan gempa bumi itu bisa membuat harga volatile. Ingat, pasar apapun, instrumen keuangan itu dinamis, dan semakin banyak trader memahami pergerakan pasar di masa lalu dan pasar saat ini, itu semakin siap mereka menghadapi pergerakan harga pada masa depan. Rules number 6, risk only what you can afford to lose. Trading jangan pakai uang sekolah anak, itu konyol. Trading jangan ngutang, apalagi pinjol, itu namanya gegabah. Oke, kalau profit. Kalau enggak, udah jatuh ketimpa tangga. Jika trading aja kamu masih minjem, berarti secara finansial kamu belum siap untuk trading. Ada kan konten-konten yang ngajarin cara begini, seolah-olah memberi inspirasi bahwa sukses trading dengan hasil ngutang. Mungkin itu dia, tapi itu bukan Anda. Don't do that. Jadi sebenarnya trading nggak dengan uang dingin. Artinya kamu udah siap kehilangan uang itu. Kalaupun hilang, kamu udah siap, itu uang belajarmu. Episode 52 kita juga udah buatin modal trading ideal itu berapa. Rules number 7, develop metodologi based on fact. Trader nggak perlu buru-buru dalam belajar, biasanya lebih mudah menyaring semua informasi yang tersedia. Jika kamu ingin menjadi seorang profesional, itu biasanya ada sekolahnya. Dan tentu aja ketika kita bersekolah, itu kan memakan biaya waktu. Ada upaya. Apa ya, tiba-tiba pengen profesi dokter, hari ini juga jadi dokter. Sama kayak trader. Mungkin trader tinggal register, habis itu kamu udah bisa trading, tapi bukan berarti itu kamu seorang trader. No, belajar trading menuntut jumlah waktu, penelitian, studi, dan fakta bahwa trading itu jelas butuh proses. Ini kita udah buat loh, ada banyak episode ya, 30, 35, 44, 64. Rules number 8, always use stop loss. Ingat, trader yang selalu mengabaikan stop loss, ya siap-siap chaos. Tinggal tunggu waktu aja. Dalam menentukan stop loss ini tentukan style trading masing-masing. Episode 32 kita udah buatin juga tentang bahayanya tidak pakai stop loss. Tidak memiliki stop loss berarti jelas strategi tradingnya jelek banget. Jika terjadi loss dan itu keukur, buat saya biasa aja. Berarti kita udah patuh sama trading system yang udah kita bangun. Rules number 9, know when to stop trading. Ini bisa beberapa meaning. Meaning pertama, ya kamu rehat dulu waktu kamu loss. Tanya sama diri kamu, ini trading plan kamu efektif apa enggak? Cara transaksi kamu benar atau enggak? Style trading kamu sesuai dengan kamu enggak? Atau mungkin kamu sebagai trader ini enggak efektif, enggak punya aturan dalam menjalankan rules yang harusnya kamu jalankan. Ini banyak loh, kadang-kadang orang suka nggak sadar diri bahwa ternyata aturan udah dibuat tapi dia lagi-lagi yang melanggar secara tidak disiplin. Tapi jangan kecil hati, bukan berarti orang itu nggak bisa berubah. Caranya coba evaluasi trading plan. Tata kelola modal udah oke, risk per trade udah
Oke? Atau trader linglung, tau nggak? Trader linglung itu dia nggak percaya sama sistem tradingnya sendiri. Masuk grup sana, masuk grup sini, udah siap-siap mau nge-buy nanti kalau di harga sekian, denger grup sana ngomong sell. Yang tadinya dia udah rencana buy, tahu-tahu jadi sell. Ternyata buy-nya bener. Apa yang terjadi? Penyesalan. Nah, penyesalan suka membawa emosi yang jadi tidak terkendali. Coba tanya, bener nggak? Yang kedua, kamu harus siapkan waktu untuk discuss, evaluasi. Ya mungkin kalau kamu punya advisor, kamu bisa discuss sama advisor kamu, tanyakan apa yang harus dilakukan, bagaimana bisa optimalkan. Ini tentu aja bisa membantu kamu paham bahwa menjadi seorang trader ada proses makan waktu. Dan dari sini kamu akan tahu kira-kira progres kamu seperti apa. Ketika menjadi trader, hal yang paling penting tadi balik lagi, kita harus sadar dulu uang kita cukup nggak waktu berproses. Guys, it's time to realistis. Ini masuk rules number 10. Keep trading in perspective. Di luar sana banyak yang bicara iming-iming. Ini berbahaya banget bagi pemula jika percaya begitu aja. Menetapkan tujuan yang realistis adalah bagian terpenting menjaga perspektif trading. Di dalam bisnis, normal biasanya memperoleh keuntungan yang wajar. Ya contoh, 1 tahun dapat keuntungan 10, 20%, atau 5% wajar. Nggak mungkin tiba-tiba jadi miliuner dalam waktu seketika. Pepatah ada yang bilang kan, easy come, easy go. Kita bukan jadi gambler, kita jadi trader. Kalau kamu berpikir instan, tiba-tiba jadi kaya, cuma hanya gara-gara nonton orang pamer profit, lagi-lagi kamu bukan dia. Mungkin saya disebelin bicara seperti ini, karena menyampaikan sesuatu yang pahit. Tapi fakta, tapi bukankah obat itu pahit? Tapi orang sembuh. Lebih bagus gue ngomong apa adanya daripada gue ngomong manis-manis tapi di belakang bengis. Gue ngambil salah satu quote Jack Swagger. Apa sih quote-nya? Amatir berpikir berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan, sementara profesional berpikir tentang berapa banyak uang yang mereka bisa hilangkan. Nah, ini perbedaannya adalah amatir kebanyakan selalu berpikir hanya profit, melupakan sisi yang namanya resiko. Sementara seorang profesional sebelum transaksi mereka sudah berpikir, kalau transaksi gue salah, berapa banyak uang yang gue bisa hilangkan. Artinya terukur. Bisnis yang terukur itu berarti bisnis yang dijalankan dengan pola pikir rasional. Pola pikir rasional itu mengantarkan kita kepada pencapaian yang kita inginkan. Oke, buat teman-teman semuanya, itu merupakan 10 rules sukses menjadi seorang trader dari Jack D. Swagger. Kita tentu aja sebagai trader yang belajar, kita lihat, tiru, modifikasi. Semoga bisa bermanfaat. Ingat kawan-kawan, tidak ada yang instan, Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih nonton sampai dengan selesai. May Allah bless you all. The webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing.